Guys, baru aja kita bahas tentang plot yang bocor kemarin. Ternyata sekarang udah ada yang bikin versi AI-nya. Gua nggak tahu ya, ini disempurnakan versi AI atau real. Udahlah, terserah lah. Pokoknya kita bakal reaction dulu. Kira-kira gambaran ketika Team Avengers datang ke Universe Earth 1005 itu kayak gini. Kita bakal reaction dulu. Let's go. Wow, ini kapalnya ya, Excelsior ya. Dr. Doom ya. Ini rumah Profesor X. Incoming. Yeah. Beuh. Hold on. Ya, jelas nih AI, tapi ini disempurnakan dari plot rumor yang bocor ya. Ah. They think we're hostile. I will go down and speak with Ada them. Yelena, Don't get to Shang-Chi. wait. Damn it. Wow. Anjir, baru AI loh, gue merinding loh. Anjing, bah. Itu gambarannya yang baru dibikin sama prom di luar sana AI ya. Setidaknya kayak gini lah ya. Ya ini salah satu kesusahan itu apa ya? Salah satu problem untuk filmmaker ketika bikin film comic book yang teori udah keluar, ada cerita pula di dalam komiknya, itu dibikin AI akhirnya mungkin Russo Brother, Kevin Feige juga kaget. Kok mirip banget itu, kok mirip banget, susah nih, syuting ulang. Tapi setidaknya gitulah gambaran menurut gua gimana nanti mereka mendatangi universe dari X-Men awalnya bakal ditentang sesuai dengan rumornya lagi-lagi, dan masuk akal ketika ada Dr. Doom di dalam si Excelsior ataupun kapal itu. Kenapa mereka bisa lolos dengan mudah dengan senjata yang udah disiapin sama X-Men? Ya gara-gara ada Dr. Doom yang menggunakan kekuatan sihir sehingga dia mendarat dengan aman aja di rumahnya Profesor X. Tapi kali ini karena memang di video sebelumnya cukup rame dan itu kan kepenggal ya, gue belum selesai menjelaskan dan juga menceritakan, membaca rumor-rumor yang bertebaran di luar sana. Di kali ini gue bakal bacain lagi, jadi teman-teman simak sampai selesai videonya. Dan nanti mungkin kita bakal bahas dan diskusi di kolom komentar di bawah. Plus juga gue ada sedikit rumor dengan cerita dari Secret Wars. Mampus nggak tuh? Jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin menganggap rumor ini bisa aja bener bang, dan ini bisa aja spoiler dan ini ganggu gue, lu cabut sekarang. Dan ini khusus untuk yang orang-orang yang nggak masalah dan happy dengan yang namanya rumor. Dan gua akan bacain lagi sesuai dengan video sebelumnya. Kita mulai dari momen ketika si Steve Rogers ini menyarankan Thor untuk menggunakan kartu TVA dari Loki yang diberikan Loki oleh si Steve Rogers ya sebelumnya. Dan mereka masuk ke kantor TVA dan ternyata ngelihat Loki udah terkapar, semua anggota TVA banyak yang tewas, tinggal Mobius di sana. Dan kita lihat di situ Loki jantungnya dicabut, dan jantungnya ini kira-kira digunakan untuk bikin kekuatan gitu, kekuatan untuk bikin Battle World dan juga mengetahui tentang multiverse lebih jauh lagi gitu. Dan kita lanjut lagi setelah itu. Mobius membantu mereka menemukan jasad Loki yang jantungnya telah dicabut oleh sosok berjubah hijau. Steve dan Thor melacak pelakunya berada di Earth 1005. Kemudian kita berlanjut ke poin selanjutnya, pengungkapan kejahatan Vitor Von Doom. Vitor kemudian muncul di Earth 1005 dan melepas pasukan Sentinel. Deadpool kabur mencari bantuan. Ini lagi-lagi Deadpool, gue nggak sabar justru lihat Deadpool yang kabur mulu nih ketika si Wolverine sama si Tobey Maguire Spider-Man itu meledak, dia kabur. Terus ini pas Dr. Doom lawan Sentinel, dia kabur lagi. Ini kayak bener-bener yang ngebimbing kita lah, karena kan dia bisa breaking the fourth wall ya. Di poin selanjutnya, Victor bertarung secara brutal, mengalahkan Thor, merebut dan menyerap Ten Rings dari Shang-Chi, melukai Magneto, serta membunuh Mystic dan juga Nightcrawler. Anjir, Mystic, Nightcrawler benar-benar kayak ya udah, cuman di babak pertama film aja selesai kayak gitu. Dan selanjutnya, Sentinel melukai Yelena,
ini memicu kemunculan Void dari Bob dan Sentry. Void mengamuk membabi buta seperti kita jelaskan di video sebelumnya sampai Profesor X masuk ke pikiran Bob untuk menenangkannya. Lanjut, Victor menggunakan Cerebro untuk memasang alat pemicu kehancuran Earth 1005, lalu kabur membawa Steve Rogers menggunakan Quinjet via Herbie yang telah dirongrong ataupun telah dibajak ya. Kemudian untuk para pahlawan yang tertinggal, mereka terpaksa menaiki kapal X-Men, melarikan diri dari Earth 616 serta Earth 1005 yang saat itu sudah mulai runtuh. Karena emang akhirnya dijelaskan ya kenapa mereka kok bisa pergi ke sana, pergi ke sini. Bukan karena si kapal Excelsior-nya Pacific Fleet ini canggih, bisa menembus ruang dan waktu. Ternyata memang di langit mereka itu, di 3 hari ini udah sobek. Itu tanda-tanda mereka udah mulai akan terjadi incursion. Sobekannya itu seperti yang kita lihat di ending dari film The Marvel, yang ada di mantranya Doctor Strange. Kayak gitulah, sobeknya gitu itu udah di-spill banyak ya. Jadi enggak ada robekan itu sehingga si Quinjet-nya ini bisa masuk ke Earth 1005, bisa masuk ke Earth 616 semuanya, dan itu sangat mungkin dan masuk akal dibandingkan kita harus menebak bahwa Mr. Fantastic menggunakan teknologi ini, menggunakan gerbang antar dimensi. Ternyata sesimpel itu guys, karena emang ternyata incursionnya kayak gitu. Dan kita lanjut lagi ke poin selanjutnya adalah penculikan Franklin Richards dan juga tragedi di Latveria. Nah, di sini tim mendarat di Earth 616 di Baxter Building yang ternyata telah diserang oleh Victor Von Doom sebelumnya. Victor telah menculik Franklin. Sustrom yang murka mengungkapkan bahwa ia sedang hamil anak perempuan. Artinya Franklin akan punya anak perempuan nantinya. Dan lanjut lagi di tempat yang berbeda yang ada di Kastil Latveria. Victor menyandra Steve Rogers dan juga Franklin. Ia memperlihatkan jantung Loki dan buku sihir kuno. Dan di sini Victor mengungkapkan tentang latar belakangnya. Eksperimen anomalinya gagal saat Loki memindahkan Steve Rogers ke Earth 828 10 tahun lalu yang mengakibatkan kematian istri dan anaknya serta wajah Dr. Doom jadi hancur. Makanya itu kenapa dia pakai topeng. Lanjut lagi kemudian Victor menampilkan 3 penyihirnya, ada Dead, Ancient One dan juga Clea yang kita lihat pakai topeng sempat di beberapa bocoran-bocoran, dan salah satunya menyamar menjadi Peggy Carter dan membawa James. Victor kemudian membunuh James di hadapan Steve Rogers sebagai bentuk pembalasan karena gara-gara Steve masuk ke Earth 828 keluarganya juga meninggal. Akhirnya dibalas kayak gitu. Yang ini yang bikin pedih dan dark banget. Gue nggak bisa ngebayangin semarah apa Steve Rogers ketika kejadian itu ya. Dan ini benar-benar bikin Secret Wars makin dark lagi gitu. Dan sekarang kita lanjut ke Act 3, yaitu tentang pertempuran akhir dan juga terbentuknya Battle World. Di sini tentang mobilisasi pasukan akhir. Di sisi lain pasukan para superhero dari Baxter Building dan pasukan dari Valhalla bawaan Thor yang diisi dari Jane Foster, Heimdall, Loki versi Infinity War, hasil doa dari Odin. Di situ tiba-tiba muncul Loki versi lain dan akhirnya mereka akan menyerbu Latveria. Kemudian di poin selanjutnya Deadpool kembali membawa bantuan tambahan, yaitu Spider-Man versi Tom Holland dan juga Captain Marvel dan juga yang lainnya. Dan sekarang akhirnya terjawab kenapa si Deadpool kabur sana kabur sini. Ternyata dia mengumpulkan bala bantuan karena dia juga bisa breaking the fourth wall, tahu mana yang kuat juga. Dia diajaklah Captain Marvel plus juga Spider-Man versi Tom Holland ya. Kemudian kita lanjut ke poin di klimaks pertempuran Latveria. Lanjut ke sosok Ben Grimm The Thing bertarung melawan varian Hulk milik Dr. Doom. Sedangkan untuk Namor dan juga Shuri di sini mereka bekerja sama. Namor menyapu ratusan Doombot menggunakan tsunami. Dan untuk Doctor Strange ini sekarang dia berada di pihak Dr. Doom akibat manipulasi dari Dark Dimension dan tidak ikut bertarung karena fokus merampal mantra pemicu incursion menggunakan Franklin Richards, jantung Loki dan juga buku sihir. Artinya si Doctor Strange sekarang udah jadi tangan kanan dari seorang Dr. Doom, dan sebab akibatnya itu udah kita bikin di video sebelumnya, kalian cek-cek aja. Di poin selanjutnya Dr. Doom bertarung melawan Thor lagi dan memutuskan mencabut lengan Thor. Setelah kita lihat yang di trailer itu adalah pertarungan pertama ketika Thor sadar bahwa si Dr. Doom ini adalah sang anomali itu sendiri yang berkhianat. Akhirnya dia berantem kan, tinggal ditepis pakai kayak gini. Tapi ada beberapa pertarungan lainnya, dan pertarungan yang paling epic adalah ketika lengan Thor ini hancur ya. Dan itu pertarungan yang ada di Latveria. Dan kemudian ini poin yang paling epic adalah ketika Dr. Doom membunuh Bucky Barnes yang menjadi pemicu bersatunya Avengers dan juga Thunderbolt secara utuh. Jadi yang tadinya ada The Avengers, yang tadinya ada New Avengers, terpecah belah akibat Bucky meninggal. Semua satu benar-benar kayak fokus serang Dr. Doom, serang, gila mati. Itu benar-benar
keren parah sih. Dan di poin selanjutnya, Sentry menahan tabrakan Incursion 2 Earth yang menggunakan tangan kosongnya untuk mengulur waktu. Bayangin, ini sebenarnya pengen gue bahas panjang lebar tapi ya udahlah di sini aja. Gue ngeri banget sama Sentry yang akhirnya gara-gara memang pemikiran disadarkan oleh si Profesor X, akhirnya dia bisa sadar mana yang musuh, mana yang temen, dan dia nahan 2 Earth yang hampir bertabrakan cuman pakai 2 tangannya. Ini mana nggak serem. Ini levelnya udah sama dengan kekuatan dari Dr. Doom itu sendiri, Sentry. Kalau dia ini nggak kumat gitu, nggak kumat tiba-tiba menyerang siapa-siapa, itu yang menurut gua bahaya banget dari sosok Sentry. Itu yang pengen gue lihat juga nanti ketika Avenger Doomsday jelasnya ya. Kemudian juga kita lanjut di poin selanjutnya, Cyclops, Sam Wilson, Reed Richards berhasil menembus Kastil Doom dan memberikan perlawanan sengit, namun mereka kehabisan waktu. Dan disinilah titik kemenangan Dr. Doom dan terbentuknya Battle World. Di sisi lain, Doctor Strange berhasil menyelesaikan mantranya tepat waktu. Di momen ini, realitas sudah hancur, namun Victor Von Doom menggunakan kekuatannya untuk merajut sisa-sisa Earth 616 dan Earth 828 menjadi Battle World. Dan kondisi akhir dari Battle World adalah Victor bertata sebagai God ataupun Tuhannya versi dari Battle World. Sustrom dijadikan istrinya, Franklin dijadikan anaknya, beserta anak perempuan Sustrom yang baru lahir itu juga menjadi anak dari Dr. Doom berkat mantra dan tipu daya muslihatnya. Sedangkan Steve Rogers dibangkitkan kembali dan diubah ingatan perannya menjadi seorang Kapten Hydra seperti yang diumur-umurkan selama ini. Di sisi lain, karakter Namor, Thor, dan juga tentara Valhalla dijadikan Thor Corps dengan Deadpool sebagai bagian dari pasukan Guard. Dan kemudian Doctor Strange, Death, Clea, dan juga Ancient One tetap mendampinginya. Ingatan semua pahlawan dihapus. Mereka hanya mengenali Doom sebagai Tuhan pencipta mereka gitu. Kemudian film berakhir mirip seperti kejadian di Infinity War. Victor duduk di singgasana Latveria yang utuh di atas reruntuhan Baxter Building dan juga Avenger Tower, menikmati kemenangannya yang mutlak. Setelah itu film selesai, boom, kita tinggal nungguin post credit scene-nya. Itu rumornya ya. Jadi buat teman-teman semua jangan percaya 100%. Kalau gue sih percaya jadi sekarang sekitar 70% bahwa ini benar, karena emang garis besarnya memang ini bisa dibilang kayak sinopsis versi lengkap lah ya, karena ceritanya bakal kayak gitu. Tapi apakah nanti bakal ada improvisasi, apakah ada cerita yang melenceng, karena memang mereka ada beberapa syuting ulang juga, itu yang bakal kita lihat, yang menjadi plot twist yang kita lihat untuk kita yang suka ngikutin berita tentang rumor dan juga beberapa bocoran-bocoran kayak gini. Dan sekarang untuk sebagai bonus di video kali ini, gue akan bacakan juga rumor yang mulai bertebaran terkait dengan cerita nanti di Avengers Secret Wars. Jujur untuk Secret Wars gue belum terlalu yakin, masih 50-50 ya. Dan karena memang juga proses syutingnya baru bakal syuting sekarang, ini juga baru sudah selesai skrip dan mereka udah mulai proses syuting sekarang bahkan dengan beberapa bintang-bintang Avengers, dan kita nggak bisa tahu cerita secara detail karena memang trailernya aja belum ada gitu. Tapi oke lah, sebagai bonus hiburan gue akan bacakan ini dia. Untuk Avengers Secret Wars, awal kisah setahun setelah Battle World terbentuk ya. Alur cerita rumor ini berlatar waktu 1 tahun setelah Dr. Doom menciptakan Battle World. Di dunia ini, realitas telah ditulis ulang sepenuhnya dan para penghuninya tidak lagi memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalu mereka. Gerakan perlawanan dipimpin oleh 3 Spider-Man, Wolverine, Deadpool, dan juga Reed Richards, Namor, Sentry, She-Hulk, Vision, Jean Grey, dan juga Young Avengers dikabarkan mulai bergerak untuk menggulingkan Dr. Doom. Aksi ini dipicu setelah mereka mendapati bahwa Doom lah yang menjaga Battle World tetap hidup dengan memanfaatkan kekuatan Loki. Berdasarkan bocoran tersebut, para superhero menjelajahi berbagai wilayah domain di Battle World untuk mengumpulkan sekutu. Sekutu-sekutu yang ditemui mulai memulihkan ingatan mereka dan bersama-sama mencari kelemahan dari rezim kekuasaan dari Dr. Doom. Sementara itu, Dr. Doom memerintah untuk mengendalikan Thor Corps dan didampingi oleh Doctor Strange di sisinya. Dr. Doom memenjarakan Sentry serta secara sengaja membiarkan ingatan Steve Rogers tetap utuh agar Steve bisa menyaksikan secara langsung dunia sempurna versi ciptaan Dr. Doom. Setelah melihat makin besarnya gerakan perlawanan, berbagai kelompok superhero menjalani misi yang terpisah. Di kelompok Spider-Man, Tom Holland dilaporkan kembali ke New York untuk Reed Richards berkumpul kembali dengan Future Foundation. Spider-Man versi Tobey Maguire, Wolverine Hugh Jackman, Steve Rogers juga Yelena Belova bergerak mencari
mencari Loki. Loki dikabarkan terperangkap di kasino Asgardian yang telah terkorupsi bersama Sylvie, Mobius, Obi, dan juga anggota TVA lainnya. Jadi ini kasino Asgardian dijadikan penjara untuk mereka ya. Dan akhirnya mereka bertemu dengan Tony Stark dalam kondisi terpuruk ataupun broken yang kemudian memutuskan untuk bergabung dalam pertempuran. Artinya nanti di Secret Wars bakal muncul varian dari Tony Stark. Jadi Tony Stark ini akhirnya muncul untuk bisa melawan Dr. Doom. Bayangkan ya kalau memang kayak gitu ceritanya gitu. Kemudian kita lanjut ke klimaks adalah serangan total dan juga akhir dari multiverse. Puncak cerita yang dirumorkan memperlihatkan bahwa pahlawan Battleworld melancarkan serangan besar-besaran di Kastil Doom. Thor dan juga para Hulk bertarung melawan Thor Corps. Sam Wilson memimpin gerakan perlawanan untuk menghadapi pasukan utama Doom, di mana barisan utama adalah ada Reed Richards, Sue Storm, Steve Rogers, Hulk, She-Hulk, Spider-Man versi Tom Holland, Spider-Man versi Tobey Maguire, Wolverine, Iron Man, Sentry, Loki, dan juga Yelena dilaporkan sedang menghadapi Doom secara langsung dalam pertempuran akhir sebelum Loki akhirnya memulihkan multiverse. Kisah ini akhirnya dikabarkan berakhir dengan runtuhnya Battleworld. Loki kembali ke tahtanya setelah perpisahan yang emosional, sementara Steve Rogers akhirnya bersatu kembali dengan Peggy Carter di realitas yang baru berkat bantuan dari TVA. Dan ini masih ngegantung ya untuk versi plot ceritanya, ini baru garis besarnya aja. Sebenarnya gue juga sempat baca yang versi lebih detail lagi. Mungkin kalau teman-teman pengen, nanti gue bakal bikin video yang terpisah. Tapi intinya adalah di sini Wolverine dan juga si Spider-Man Tobey Maguire yang tadinya dikabarkan meninggal itu ternyata hidup lagi dan muncul di The Void. Itu baru kabarnya, dan dia adalah salah satu superhero yang ingatannya tuh tidak terkena mantra dari Dr. Doom, sehingga dua orang ini yang ingatannya pulih ini akan menyadarkan banyak superhero-superhero lainnya yang membuat mereka ingat lagi dan terlepas dari mantra dari Dr. Doom. Jadi itu adalah momen dimana di awal film dari Avengers Secret Wars, Wolverine dan juga Spider-Man versi Tobey Maguire adalah kunci yang membawa berita besar dan menyadarkan banyak orang, dan dia adalah salah satu pemeran utama dari Avengers Secret Wars nantinya. Itu baru gambaran-gambaran kecilnya aja. Next, nanti kalau ada beberapa update gue bakal infoin terus ke kalian semuanya. Jadi pastikan teman-teman yang mungkin menonton video ini belum subscribe, ini ayo dong dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya nanti ketika filmnya rilis boom meledak, kita akan banyak bikin video-video yang seru bareng-bareng gitu. Dan itu saja mungkin update kita terakhir terkait dengan plot ini. Next kita akan bahas materi lainnya, mungkin bisa dari segi breakdown ataupun reaction trailer baru lagi. Jadi pastikan kalian juga pantengin terus video kita dan juga channel kita, karena kita bakal upload random kapan aja. Jadi pastikan kalian juga subscribe sekali lagi. Dan thank you buat teman-teman udah menyaksikan update kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.